yang tulus justru sering disakiti NPD. Bukankah tulus itu harusnya dihargai? Bagi NPD, ketulusan bukan hal yang menyentuh hati. Justru itu dianggap celah. Semakin Anda sabar, semakin mereka merasa berkuasa. Mereka akan uji batas Anda, tarik ulur emosi Anda, dan membuat Anda ragu dengan diri sendiri. Bukan karena Anda kurang baik, tapi karena mereka butuh kontrol, bukan koneksi yang sehat. Ketulusan Anda tidak salah, tapi jika terus dipatahkan, mungkin sudah saatnya berhenti untuk membuktikan cinta itu dan mulai fokus pada kebahagiaan diri sendiri. Narsistik akan semakin sering membuat korban merasa bahwa dia tidak penting. Dia tidak peduli apakah korban telah tersakiti dengan kata-katanya, dengan perbuatannya, dengan apapun yang dia lakukan kepada korban. Ada satu fase di dalam siklus narcissistic abuse yang disebut dengan discard. Apa itu discard? Discard adalah satu fase di mana si narsistik membuang atau menyingkirkan korbannya. Loh, kenapa? Karena pertama, si narsistik merasa tidak lagi bisa mengendalikan korban seperti yang dia harapkan untuk meladeni dan melayani semua yang diinginkan oleh si narsistik. Gak mau disalahin, karena bahaya banget. Itu salah satu bentuk kekerasan emosional yang kadang korbannya tuh gak sadar kalau lagi dikendaliin. Yang gue baca, trik buat bisa terbebas dari orang-orang yang kayak gini, yang jelas lo harus buka mata lo lebar-lebar kalau dia ya emang jahatin lo. Terus lebih dengerin diri lo sendiri. Contoh, kalau lo ngerasa gak salah, ya udah, jangan mau diombang-ambing. Dan yang terakhir, berani bilang enggak, berani bilang lo tuh gak nyaman. Intinya sama orang kayak gini tuh lo emang harus tegas. Kayak gimana sih rasanya punya hubungan dengan orang narsistik? Pertama, kamu akan selalu berhati-hati agar tidak menyenggol ego dia sehingga membuat dia marah. Yang kedua, hidup kamu akan berpusat untuk dia. Pengorbanan demi pengorbanan akan kamu lakukan hanya untuk kepentingan dia semata. Ketiga, dia akan melakukan manipulasi untuk mengikat kamu sehingga kamu tidak bisa lepas dari genggaman dia. Nah, celakanya, orang-orang narsistik ini hampir nggak pernah ke psikolog. Ya buat apa? Karena mereka nggak pernah merasa dirinya salah. Korban-korbannya lah yang akhirnya membutuhkan pertolongan sehingga mencari tenaga kesehatan mental profesional.